Halo, nama saya Bramantia Wisnu Broto. Biasa sekarang dipanggil Bram. Saya di sini ya bisa dibilang pemilik bisa, jaga studio juga bisa. Tepatnya di lingkaran musik studio. Kegiatan sehari-hari tetap ya jaga studio. Sekarang ngantar anak juga berkurang. Banyak kan di studio sih. Lingkaran musik studio. Lingkaran musik studio itu awal berdirinya akhir 2005 sih. Lebih tepatnya bulan November. Berarti kalau sekarang hampir masuk tahun ke-15. Awal berdirinya sebetulnya itu berawal dari Reseten dulu namanya di Taman Pinang tahun 2002. Terus dapat rezeki lah istilahnya begitu. Pindah ke sini tahun 2005 akhir. Lumayan tertatih-tatih juga sih karena dulu juga awal juga bangunnya juga lumayan berat sih perjuangannya. Di sini juga sepi. Dulu juga kita bukan siapa-siapa jadi mulai nol juga. Fase rame-ramenya mungkin di 2008, 2009 mungkin. Banyak teman-teman yang kesini awalnya juga rame mungkin karena kalau teman-teman tahu pernah dengar studio gigs di lingkaran. Itu sih awal pergerakan lingkaran dikenal orang, juga dibantu teman-teman. Sampai sekarang akhirnya perjalanannya juga panjang. Bahkan akhir tahun 2018 sempat mau pensiun, mau berhenti, tapi banyak ditentang. Akhirnya nggak laku logonya. Jadi 2019 kita ganti konsep, ternyata banyak feedback yang bagus sampai 2020 ini. Alhamdulillah, ya perjalanannya banyak suka, dukanya, tapi lebih banyak sukanya. Karena bisa ketemu dengan banyak orang, ketemu teman-teman baru yang tidak saya kenal, dan bertahan sampai sekarang itu sungguh perjuangannya luar biasa. Ya sekarang banyak syukur aja deh bisa bertahan, apalagi di masa-masa pandemi ini, saya bisa bertahan juga Alhamdulillah. Itu aja sih perjalanan lingkaran yang sampai tahun ke-15 ini yang bisa saya ceritakan sih itu. Akhir 2018 saya sempat kepikiran ingin berhenti. Ya karena ada satu faktor sih. Faktornya dari kesehatan saya juga kan ada sakit, tapi banyak ditentang juga sama teman-teman. Jadinya doa teman-teman itu mungkin berhasil karena rukonya juga nggak jadi laku. Tapi jadi semangat baru saya juga karena awal 2019 juga saya akhirnya merubah konsep studio yang awalnya 2 sekarang jadi 1. Sampai hari ini perubahan konsep itu alhamdulillah membawa dampak juga sih bagi saya untuk lebih semangat lagi mungkin ya. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan, nggak tahu. Kan kita bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Perjalanan lingkaran sampai hari ini bagi saya sungguh luar biasa karena feedbacknya buat saya juga luar biasa. Saya mengenal teman baru, kawan-kawan baru, relasi baru yang membuat saya akhirnya wah ternyata seru juga kalau tanda kutipnya dipertahankan lingkaran ini. Tapi nggak tahu sampai kapan karena kita juga nggak tahu ke depannya kita seperti apa. Ya harapan semua sih lingkaran masih tetap bertahan sampai kapanpun itu. Semoga lingkaran masih tetap ada ke depannya. Hobi saya sampai hari ini ya 90% mungkin ya jaga studio mungkin ya. Karena memang berkutat di dunia studio, jadi lebih banyak untuk ngurus studio. Ya begitulah, mungkin hobi baru ada, tapi nggak banyak juga sih. Dunia musik di Sidoarjo ini sebenarnya keren. Banyak potensi bagus, banyak band bagus, banyak musik bagus, dan bisa maju sebetulnya. Sekarang juga di masa pandemi ini juga kawan-kawan juga berusaha bertahan sebetulnya dengan gigs yang diadakan teman-teman di Dogstore. Mereka berusaha untuk agar tetap survive musiknya, para musisi ini bisa tetap ada wadah. Sekarang juga banyak channel YouTube. Saya salah satunya juga berusaha membangkitkan spirit musik sih, spirit bermusik para musisi di Sidoarjo. Banyak sebetulnya yang oke band-band Sidoarjo. Cuman kita kurang berani keluar orangnya. Band baru sekarang juga musiknya juga nggak kalah sebetulnya. Mewadahi musik Sidoarjo ini gampang-gampang susah ya. Giliran nanti banyak gigs, nanti beberapa tempat akhirnya juga ada penolakan. Penolakan dalam artian nanti yang perizinan susah, ya macam-macam sih. Sebenarnya sayang, karena wadah itu juga untuk mewadahi para musisi di Sidoarjo untuk lebih berkembang, lebih semangat berkarya lebih tepatnya. Karena sebagai musisi harus semangat untuk berkarya, nggak boleh putus. Banyak band baru sekarang yang bagus, anak-anak SMA. Ya ini pantauan saya di lingkaran sih. Kalau di tempat lain mungkin saya kurang pengetahuannya. Kalau di lingkaran ini banyak
band-band bagus, anak-anak SMA yang berkembang dan mempunyai taste musik yang bagus. Kalau penglihatan saya selama teman-teman yang ada latihan di lingkaran ini banyak potensi yang bagus, musisi yang bagus, band yang bagus, yang seharusnya bisa terkenal banget kalau saya bilang. Beberapa sudah didengar. Ya harapan saya ke depan banyak musisi-musisi Sidoarjo yang bisa keluar dari Sidoarjo dalam artian ya terdengar lah setidaknya. Terdengar tidak hanya di Sidoarjo tapi di daerah lain yang lebih bisa dibilang basisnya musik. Impian saya sih sebetulnya ada band Sidoarjo, katakanlah terpampang main di ibu kota atau di mana. Itu impian banget sih sebetulnya. Dan semoga ke depan bisa terwujud. Semangat buat teman-teman musisi terus berkarya karena ya itulah musisi. Berkarya sampai mungkin bosen. Tapi sebenarnya nggak ada kata bosen karena karya kalian suatu hari nanti pasti akan terdengar dan didengarkan lebih tepatnya. Saya yakin itu. Kegiatan saya di luar musik, luar studio musik lebih tepatnya, sekarang sih lebih senang motret lah lebih tepatnya. Tapi sebagai hobi dulu aja. Tapi alhamdulillah hobinya sudah menghasilkan uang. Walaupun tidak banyak lah katakanlah. Awalnya memang hobi sih. Belajar juga bukan dari kuliah atau apa. Belajar fotografi juga dari otodidak. Banyak media-media yang di luar yang bisa kita pelajari juga tentang fotografi. Lebih seneng kalau sekarang itu foto-foto produk itu mungkin. Sekarang itu lebih banyak sih untuk foto produk. Bikin foto portret juga seneng. Tapi kalau portret lebih kebanyakan orang yang udah kita kenal gitu. Jadi kalau orang yang udah kita kenal, kita kan udah tahu karakternya. Kita bisa ngobrolnya juga enak. Kalau dengan orang yang belum kita kenal itu susah dapat chemistry-nya. Biasanya sih seperti itu kalau saya. Jadi lebih baik bikin potret ya untuk orang-orang terdekat. Jadi bukan apa ya, kalau pesan istri saya sih kerja jangan uang dulu yang kita kejar. Kalau hobinya di situ, ada taste-nya di situ, ya udah kejar aja. Uang atau apapun itu hasil kerja keras kita kan pasti ada bonus, itu seperti bonus aja sih sebetulnya. Itu sih pesan istri saya yang saya pegang sampai hari ini. Jadi kalau kerjanya sudah berbasiskan uang dulu di awal, bagi saya tuh nggak enak jadinya. Ya kerja aja. Sama dengan studio sama. Jadi istilahnya kalau udah bekerja atau menekuni hobi ya cintai aja hobinya, kerjanya. Jadi kedepannya pasti enak kalau jalan. Jadi hobi saya sekarang ya selain berlihat di studio musik, fotografi. Pesan saya sih berkarir di studio musik 15 tahun itu luar biasa. Saya juga mengejarnya juga bukan sesuatu yang saya harus terkenal gitu, tidak. Orang baru mungkin nggak tahu saya yang punya, kesannya mungkin saya yang jaga studio. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya memang yang jaga studio. Jadi pesan untuk teman-teman sekarang, baik itu yang mau berusaha atau mungkin selama saya berkarir di musik lebih tepatnya, itu tadi sudah saya katakan, sebagai musisi jangan lelah untuk berkarya, jangan bosan untuk berkarya. Kalau sebagai musisi, saya ingat betul mengutip kata-kata Om Abadi Susman dari God Bless. Sebagai musisi kerjaan kalian ya berlatih. Jadi suatu saat kalau kalian karyanya didengar, kalian di hiring untuk menyanyi, kalian sudah siap. Apapun itu juga sih bentuknya, bukan hanya di musik. Sama juga hobi saya fotografi, berlatih terus. Semua bidang, jangan bosan untuk berlatih, belajar. Karena suatu proses itu tidak instan. Hargai sebuah proses itu adalah proses yang indah. Proses yang akan membawa kita ke dewasaan. Proses kita membawa kita untuk belajar, apapun itu bidangnya. Pesan saya cuma itu, kemarin itu sempat obrolan juga, kalau saya ditanya itu jangan berharap kaya kalau dari studio musik. Karena musik itu, bagi saya untuk studio musik sekarang ini juga dibilang kaya banget ya enggak. Tapi saya senangnya bisa berinteraksi dengan teman, orang-orang baru. Itu sih poinnya. Pesan saya kalau teman-teman pengen buka bisnis studio musik seperti saya dan beberapa teman-teman yang lain, mungkin kalau saya pribadi sih tidak mengejar bisnis ini harus kaya gitu. Enggak sih, bisnis studio kalau ke saya sih lebih senangnya dapat teman-teman baru, di mana teman-teman baru itu juga relasi baru, jaringan baru, baik itu di bidang musik atau apapun itu. Saya buka studio musik karena saya cinta musik. Itu sih poinnya. Saya cinta kerjaan saya menyenangi kerjaan saya. Jadi bisa bertahan ini 15 tahun yaitu kuncinya. Karena saya cinta sama apa yang saya kerjakan selama 15 tahun.